Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, la darara wala dirar. Dari hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi pelajaran atau hikmah atau ibarat daripada hadis ini diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan, melarang seluruh macam-macam perbuatan yang berbahaya, seluruh perbuatan yang bersifat zalim, sedikit atau banyak, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita hindari semaksimal mungkin. Jangan sampai kita punya tutur kata, kita punya perbuatan menjadikan orang lain itu terkena efek yang tidak baik. Jangan sampai sikap kita menjadikan orang lain berbahaya atau celaka. Tidak boleh bagi kita mengganggu jiwanya orang lain. Badan orang lain itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan hak. Badan kita, badan manusia ini dijaga oleh Allah Ta'ala, diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk dilukai kecuali dengan hak. Maksudnya bagaimana? Jika dia membunuh, ya dibunuh, itu dengan hak namanya. Tapi yang membunuh bukan keluarganya, bukan orang bukan keluarga yang terbunuh, tapi adalah petugas daripada pemerintah. Jika itu ditegakkan, jika ada orang memukul, yang hak adalah dipukul, itu yang hak. Kalau tidak ada apa-apa, tidak boleh kita mengganggu orang lain. Itu jiwanya. Keluarganya juga begitu. Keluarganya orang lain kita hormati, maka keluarga kita akan dihormati oleh orang lain. Khususnya wanita, aifun nisa ta'ifa nisa'ukum. Jagalah keluarga orang lain, maka keluarga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau hartanya orang lain, hartanya orang lain sekalipun miliknya orang kafir, selama bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi artinya orang kafir yang sedang perang dengan orang Islam. Kalau orang kafir tidak berperang dengan orang Islam, sedang aman-aman saja, tidak boleh hartanya kita ambil. Kalau itu terjadi, maka hancur dunia ini, tidak ada keamanan. Bila orang Islam, tidak boleh hartanya orang Islam kita ambil. Kita pergunakan, kita pakai tanpa izin, tidak boleh. Kalau itu kita hindari, maka akan harmonis kehidupan di antara kaum muslimin ini. Aw irdihi, kehormatan orang lain juga dijaga oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu haram bagi kita mengusik kehormatan orang lain. Contohnya apa? Ngata-ngatai orang lain dengan perkataan yang tidak pantas, menghina orang lain di depan orang, itu tidak boleh. Itu kehormatan, harga diri harus dijaga. Ini kalau kita hindari, maka kehidupan bertetangga akan aman-aman saja. Karena apa? Semua tadi yang disebutkan termasuk kezaliman. Allah Ta'ala berfirman, wa qad khaba man hamala zulma. Sungguh telah rugi, sia-sia nanti di akhirat orang yang membawa kezaliman. Bagaimana membawa kezaliman? Berbuat zalim ketika di dunia, belum sempat bertobat, dia meninggal. Nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Sabdanya Rasulullah SAW, kezaliman itu, aniaya itu akan menjadikan kegelapan nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat orang yang bahagia itu terang sekali, wajahnya berseri-seri, pandangannya terang. Orang yang zalim gelap bagi mereka. Tidak ada seperti tidak ada alam. Kenapa? Karena akibat kezalimannya ketika di dunia. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan bagaimana supaya kehidupan ini baik-baik saja, hubungan di antara kita semua tidak ada apa-apa. Karena tidak bisa jadi seorang wali kalau hatinya masih punya unek-unek pada temannya, tak bisa. Tidak bisa masuk surga hatinya kalau masih kotor. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, itu yang diterima oleh Allah SWT, yang disambut. Jika masih ada unek-unek
kepada orang lain, belum bisa menghadap Allah Ta'ala dengan selamat. Beliau menganjurkan apa? Wa alla yadhunna bihi illa khairan. Nah, ini prinsip dalam hidup, kunci dalam kehidupan. Jangan sampai berburuk sangka kepada orang lain. Ojo sampai gak ada perasaan sing boten-boten terhadap yang lain. Tidak boleh. Ihmilil asya mahmalal hasan. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, dibawa dulu kepada praduga tak bersalah. Anggap tidak ada apa-apa dulu. Sampai dia melihat dengan mata kepala, sampai dia mendengar sendiri dengan telinga sendiri, baru dia bisa menghukum. Selama tidak, husnudzon saja. Karena selama seseorang itu husnudzon, selama orang itu berbaik sangka, Allah akan menjadikan baik bagi dia. Ana inda dhanni abdi bi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, aku berada pada sangkaan hambaku. Jika hambaku menyangka baik kepada aku, maka aku akan jadikan baik dia. Demikian juga kalau dia menyangka baik kepada orang lain, Allah akan menjadikan hatinya dia selamat. Hatinya itu hati yang sehat, tidak punya penyakit hati. Karena penyakit hati ini banyak. Penyakit hati ini sombong, penyakit hati iri, penyakit hati ujub, penyakit hati riya, penyakit hati. Itu kita berusaha untuk membersihkan. Karena bagaimanapun amalnya seseorang, amalnya, sholatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, ibadah yang lain Masya Allah, tapi hatinya masih ada penyakit-penyakit seperti tadi, maka tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.